Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Iboh Malawi, MPD, selaku Kaprodi PPG Universitas PGRI Madiun. Yang kami hormati Ibu Sri Utami, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Yang berbahagia, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2 tahun 2022. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya lah kita dapat hadir pada acara pameran perayaan akhir perkuliahan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Tak lupa pula sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya robbal alamin. Izinkanlah saya sebagai pembawa acara membawakan susunan acara pada pagi hari. Acara pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Pameran yaitu Ibu Herlina Fitri Astuti SPD. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ibu Sri Utami MPD. Acara ketiga yaitu acara inti pameran perayaan akhir perkuliahan mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Acara berikutnya yaitu doa dan terakhir penutup. Pertama-tama, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara berikutnya yaitu sambutan. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Ibu Herlina Fitri Astuti SPD, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang terhormat Bapak Iboh Malawi, MPD. Kemudian terima kasih juga terhadirannya Ibu Sri Utami, MPD, dan juga teman-temanku sekalian yang berbahagia, yang hebat-hebat, yang telah melaksanakan praktik baik di sekolah. Pada hari ini, pada akhirnya kita melaksanakan praktik baik pembelajaran yang telah kita lakukan selama PPL 1 di sekolah. Saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada teman-teman, sehingga kita ini dapat membuat dan memamerkan hasil karya yang telah kita lakukan bersama anak didik kita. Kemudian peserta di 2 sekolah yaitu SMAN 1 Lames dan SMAN 1 Madiun, dan setiap kelompok terdiri dari 5 sampai 6 orang dengan total jumlah peserta pameran ini adalah 21 orang. Dari 4 kelompok ini kita telah menghasilkan beberapa model pembelajaran dan juga media pembelajaran yang luar biasa dan telah kita terapkan, dan sekarang akan kita bagikan bersama-sama dengan teman-teman sekelas dan juga sharing inspirasi yang bisa kita gunakan nantinya juga kepada audiens-audiens yang lainnya, masyarakat luas. Kita berbagi praktik baik yang telah kita lakukan. Semoga ini bisa menginspirasi lebih banyak guru-guru di luar sana ya, untuk melakukan lebih banyak lagi praktik baik di sekolah, sehingga nanti di lapangan benar-benar saling menularkan praktik baik, saling memberi inspirasi. Sekian dari saya, terima kasih untuk supportnya sehingga acara kali ini dapat terlaksana dengan baik, juga kerjasamanya teman-teman. Terima kasih untuk kerja kerasnya, dan juga mohon maaf kalau ada kesalahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Herlina Fitri Astuti SPD. Acara berikutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan pameran oleh Ibu Sri Utami MPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi ini kita bisa melaksanakan pameran perayaan akhir pembelajaran untuk MK pemahaman peserta didik. Yang pertama, terima kasih
kepada Pak Ibadullah yang juga telah menyediakan waktu dan juga mengizinkan kami untuk melaksanakan pameran. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah melaksanakan pameran dengan sebaik-baiknya. Pada pameran kali ini nanti kita akan melaksanakan pameran presentasi dari hasil produk mata kuliah pemahaman Puspa Didik dan mata kuliah PPL 1 yang telah ibu-ibu lakukan sekalian. Nanti kita akan pilih presenter terbaik atau pelaksana pameran terbaik dari yang sudah ada dan poster terbaik. Siapa yang akan menilai? Kita semua yang akan menilai dengan menggunakan angket. Oke, terima kasih. Kita buka acara ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian ada tamunya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ibu Sri Utami MPD, Ibu Sri Tami dan Ibu Halina. Dipersilahkan kembali ke tempat duduk. Terima kasih. Selanjutnya yaitu acara inti pameran perayaan yang akan disampaikan pertama kali oleh kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilakan mempresentasikan karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan pameran perayaan akhir perkuliahan, yaitu hasil praktik baik kami selama pembelajaran di SMA Negeri 1 Lames yang berjudul Implementasi Model Problem Based Learning pada materi perubahan lingkungan di kelas 10H SMA Negeri 1 Lames. Anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri Aninda Ayu Kartina, kemudian saya Aulia Citaranda, saya Diana, saya Patatus Rizka Nurdiana, saya Vindita Novia Ferosa, saya Risma Gita Safira. Selanjutnya kami akan memulai presentasi kami. Yang pertama yaitu dari hal yang melatar belakangi dari implementasi model problem based learning pada materi perubahan lingkungan di kelas 10H, yaitu karakteristik peserta didik di kelas 10H, yaitu berdasarkan angket yang telah kami sebar menunjukkan bahwa peserta didik menyukai kegiatan diskusi dan berkelompok. Selain itu, gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kebanyakan yaitu audio visual dan kinestetik. Kemudian berdasarkan hasil wawancara di kelas 10H, siswa menyukai pembelajaran biologi dikarenakan tidak menyukai pembelajaran biologi dikarenakan materi biologi itu bersifat kompleks dan banyak yang bersifat hafalan. Sedangkan peserta didik yang menyukai materi pembelajaran biologi, yaitu materi biologi itu banyak yang berkaitan dengan alam sekitar dan sifatnya kontekstual. Oleh karena itu, penggunaan model problem based learning pada materi perubahan lingkungan pada praktik pembelajaran psikologi diharapkan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik di SMA Negeri 1. Selanjutnya, hasil asesmen profil siswa yang kita tangani akan disampaikan oleh Mbak Aulia. Oke, jadi setelah penjelasan latar belakang yang telah disampaikan oleh Mbak Anin, selanjutnya adalah asesmen profiling. Jadi kita selama menyusun latar belakang melakukan penyebaran angket baik secara angket tertulis dan observasi dan wawancara. Jadi observasi kita dapatkan saat asistensi, lalu angket profiling kita sebarkan waktu mata kuliah ini di pertemuan sebelum-sebelumnya. Lalu untuk wawancara sendiri kita lakukan secara mandiri. Nah, ini merupakan dua contoh chart yang kita ambil untuk melatar belakangi model yang kita lakukan. Jadi di sini dapat kita lihat ada 15,2% peserta didik yang tidak menyukai model pembelajaran berdiskusi. Tadi sudah disampaikan oleh Mbak Anin, dan sisanya 84,8% menyukai berdiskusi atau berkelompok, sehingga
Hal ini melatar belakangi kita menggunakan model berdiskusi di dalam kelas. Selanjutnya untuk yang kedua, gaya belajar yang disukai oleh siswa terutama di kelas 10H, karena ini dilaksanakannya di kelas 10H, kita bisa melihat mungkin kalau dari jarak jauh nanti teman-teman bisa mendekat ya. Di sini bisa kita lihat 0,3% itu mewakili satu peserta didik. Jadi satu peserta didik itu menyukai model gaya belajar auditory. Selanjutnya untuk 48,1% menyukai audiovisual. Dan sisanya 51,3 menyukai kinestetik, di mana gaya belajar kinestetik ini merupakan gaya belajar yang melibatkan banyak macam indera yang ada di tubuh kita. Jadi melibatkan penglihatan, meraba, mencium dan sebagainya. Jadi didominasi dengan kinestetik. Oleh karena itu kita menerapkan problem based learning, di mana problem based learning itu berdasarkan permasalahan yang kontekstual di lingkungan, sehingga siswa bisa langsung melihat, meraba, bahkan mengumpulkan data yang ada di lapangan. Sehingga itulah yang melatar belakangi didukung oleh data yang ada di bawah ini. Untuk di sini terlihat ada barcode ya teman-teman. Nanti mungkin bisa di-scan atau mendekat ke banner. Jadi di dalam barcode ini sudah tersedia perangkat pembelajaran yang digunakan pada saat melakukan siklus ini, pembelajaran praktik baiknya. Di sini terdapat RPP, instrumen pembelajaran, terus refleksi yang kita dapatkan setelah pembelajaran, hasil evaluasi, dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan berdasarkan praktik ini. Jadi nanti dengan men-scan satu barcode ini, kita semua bisa mengakses apa saja yang melengkapi data yang kami buat di dalam banner seperti itu. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Bella mengenai hasil asesmen yang kita dapatkan dari praktik pembelajaran yang terlampir. Yes. Terima kasih Mbak Olia. Selanjutnya yaitu mengenai hasil asesmen di dalam praktik pembelajaran yang kami lakukan terkait dengan implementasi model problem-based learning. Kami menilai pada 3 ranah, yaitu aspek afektif, aspek kognitif, kemudian aspek psikomotor. Pada aspek afektif sendiri didapatkan 2 kategori, kemudian pada aspek kognitif didapatkan 2 kategori, yang mana di kedua aspek kognitif ini peserta didik di kelas 10H telah melampaui batas kriteria minimum atau KKM, di mana di SMAN 1 Lames kriteria minimum adalah 69. Sedangkan pada aspek psikomotorik kami mengambil dari aspek psikomotorik ini adalah tugas poster. Jadi untuk melihat dari kategori-kategori yang telah kami cantumkan, ini dapat dilihat dari barcode yang telah tersedia di sini. Di mana barcode di sini adalah perangkat pembelajaran yang telah kami buat beserta dengan instrumen-instrumennya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Katatus. Baik, saya akan menjelaskan mengenai output yang dihasilkan di lapangan. Jadi di sini output yang dihasilkan dari peserta didik sendiri yaitu berupa penilaian pada ranah psikomotor. Penilaian pada ranah psikomotor di sini kan berupa penilaian terhadap keterampilan peserta didik. Jadi pada praktek pembelajaran ini menggunakan PBL pada materi perubahan lingkungan, kami mengukur ranah psikomotornya itu menggunakan penugasan pembuatan poster digital. Dan sehingga peserta didik membuat poster digital, kemudian mengunggahnya ke penyimpanan digital berupa Google Drive. Nah, untuk penilaian poster sendiri kami menggunakan 4 kriteria, yaitu pertama berupa isi, kedua berupa gambar, ketiga berupa desain, dan yang keempat berupa penyampaian pesan. Di mana dari masing-masing kriteria itu kami menggunakan penskoran 1-4, di mana 4 untuk yang paling baik dan 1 itu untuk yang kurang. Nah, dari hasil penilaian poster sendiri sudah dijelaskan sama Mbak Bella tadi, yaitu nilai terendahnya yaitu didapatkan nilai 75, sedangkan untuk nilai tertingginya yaitu didapatkan nilai 93,75. Ini adalah hasil dari penilaian poster digital kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Vindita. Iya, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hal yang kami pelajari dari praktik baik di sekolah. Ada 3 hal. Yang pertama yaitu yang pertama dari kegiatan perencanaan atau plan hendaknya dilakukan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik dan juga menciptakan lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan juga menyenangkan bagi peserta didik.
Kemudian perencanaan asesmennya juga harus mempertimbangkan tingkat capaian peserta didik. Untuk hal yang kedua yaitu tahapan pelaksanaan atau UDU, hendaknya memihak kepada peserta didik dan juga memerdekakan peserta didik, misalnya dengan pelaksanaan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik atau SCL, dan juga dikombinasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian hal yang ketiga yaitu pada tahapan refleksi atau SI, hendaknya dilakukan oleh guru dengan meminta umpan balik dari peserta didik dan juga sebaliknya. Guru memberikan umpan balik kepada peserta didik terkait pelaksanaan pembelajaran. Hal ini digunakan sebagai acuan untuk perbaikan proses pembelajaran berikutnya. Sekian untuk tips bagi guru-guru mungkin akan disampaikan oleh Mbak Hasna. Terima kasih untuk Mbak Vinita. Yang selanjutnya yaitu tips yang dapat diterapkan kepada masyarakat luas berdasarkan penerapan pembelajaran di kelas 10H SMA Negeri 1 Lames. Para guru mata pelajaran biologi mampu mengajarkan materi perubahan lingkungan dengan model pembelajaran PBL atau problem based learning dengan pendekatan yaitu karakteristik dan tingkat capaian peserta didik, sehingga diharapkan pembelajaran nanti dapat memihak dan memerdekakan peserta didik. Selain itu, tips yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan teknologi dalam pembelajarannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kritik, saran, atau pertanyaan dari teman-teman sekalian, kami persilakan. Tidak ada, maka kami tutup. Sekian, apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 1 sampai kelompok 4 sangat edukatif dan bermanfaat sekali untuk pembelajaran di pertemuan berikutnya. Kita telah tiba pada acara selanjutnya yaitu pembacaan doa. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sebelum kita mengakhiri pameran perkuliahan akhir kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama dengan hikmat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli sholatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-qud wa tanfariju bihi al-qurab wa tuqaddu bihi hawaiju wa tunalu bihi ruh wa husnul khawatimi wa istasqal khurman bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hatin wa nafasin bi'adad kulli ma'lumin lak. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah sampai pada acara akhir yaitu penutup. Semoga kegiatan para mahasiswa ini dapat bermanfaat dan membawa berkah ke depannya. Amin. Oke, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.